Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mujib. Saya kelas 1D Prodi PAI khusus semester 1. Saya di sini akan menerangkan tentang sejarah peradaban Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, tentang peradaban Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Mereka umumnya beragama Wajani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubal, Huza'ah, Lata, Uzza, dan Manaf. Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan binatang yang dilakukan kaum Sabi'in serta menyembah matahari, bulan, dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat di luar Mekah. 2. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, tatkala beliau sedang bertahud di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun wahyu terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. 3. Metode dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah mulai dari orang-orang terdekat beliau sekitar tahun 613 Masehi. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah reaksi keras dari kalangan-kalangan Arab yang terbiasa melakukan perbuatan amoral dan bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dan kerabat dekat yang pertama kali memulai agama Islam disebut dengan Asabiunal Awalun. Orang-orang yang termasuk Asabiunal Awalun yaitu yang pertama Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda, putra dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Yang nomor 3 Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah yang kemudian menjadi anak angkat. Yang nomor 4 yaitu Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Yang B. Dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan setelah turun wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut adalah surat Al-Hijr ayat 94, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wasda bibatu maru wa'arid anil musyrikin. Yang nomor 4 substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu yang pertama menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah yang mengajak kepada umat manusia untuk menauhidkan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Allah satu-satunya tempat untuk memohon dan meminta. Allah tidak diciptakan dari sesuatu apapun. Allah tidak memiliki orang tua atau anak. Allah ada dengan zatnya sendiri. Yang B. Adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dakwah Nabi Muhammad memberitahukan kepada manusia bahwa kelak ada hari kiamat. Pada hari tersebut amal perbuatan manusia akan dibalas walau sebesar zarah. Yang C yaitu menyucikan jiwa. Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan dilarang keras mengotorinya. Yang D. Persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan dan persatuan merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Persatuan akan terwujud bila dilandaskan oleh rasa persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam merupakan asas berdirinya persatuan bangsa. B. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad berdakwah terhadap kaum Quraisy di Mekah dengan gigih, akan tetapi hanya sedikit dari orang-orang tersebut yang bersedia meninggalkan sesembahan lamanya, yaitu berhala. Perkembangannya Islam di Mekah itu tidak terlalu baik.
Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tujuan untuk berhijrah karena di Madinah agama Islam diterima dengan lapang dada oleh semua masyarakatnya. Objek dakwah Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. 3. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strateginya Nabi Muhammad yaitu yang pertama, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad adalah Masjid Quba. Masjid Quba terletak kurang lebih 5 km dari Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal pertama Hijrah tanggal 20 September 622 Masehi. Yang B. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum muslimin di Madinah terdiri atas dua golongan, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah ke Madinah. Kaum Ansor adalah umat Islam yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah baik dengan harta, makanan maupun tempat tinggal. Yang C. Piagam Madinah. Untuk mendamaikan dan menyatukan perbedaan tersebut, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. Isi dari piagam Madinah itu sendiri yaitu yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang nomor 2, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang nomor 3, seluruh penduduk Madinah yang terdiri atas kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Yang nomor 4, Rasulullah SAW merupakan pemimpin seluruh penduduk Madinah. D. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami. Hal ini dilakukan agar tercipta masyarakat yang madani Islam. Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan saja, namun beliau juga mengajarkan berpolitik, ekonomi, dan sosial. Nabi Muhammad mengambil dasar keilmuan tersebut dari Al-Quran. Hasil dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah terciptanya masyarakat Madinah yang aman, yang damai, dan rukun. Nabi Muhammad juga berhasil mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Madinah. Bab yang selanjutnya yaitu sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad yaitu sahabat Abu Bakar. Silsilah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Syar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yaitu dilakukan secara musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor. Musyawarah tersebut dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah, Madinah. Yang nomor 3, model kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin umat Islam dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengirim pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid untuk memerangi bangsa Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. B. Menegakkan prinsip-prinsip agama, yakni pemberantasan nabi-nabi palsu, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan memerangi orang-orang yang murtad, termasuk menangani suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada kepemimpinan Islam di Madinah. Yang C. Memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Suriah dan Persia. Yang D. Mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang terpisah untuk menyusun Al-Quran ini. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin proyek mulia ini. Yang B. Khalifah kedua pengganti Nabi Muhammad yaitu Umar bin Khattab. Silsilah Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab
bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Hud bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafiz al-Adawi. Pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah yaitu ditunjuk secara langsung oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Abu Bakar meminta pendapat dari beberapa tokoh penting seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Tolha bin Ubaidillah. Model kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu yang pertama melakukan perluasan wilayah Islam sampai ke Syria, Bizantium, Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, Persia, dan Mosul. Yang B, yang nomor 2 yaitu membagi kekuasaan menjadi beberapa wilayah dan membentuk badan administrasi negara. Yang nomor 3 membentuk departemen untuk mengurusi pemerintah yang dibagi menjadi beberapa provinsi. Yang nomor 4 mengatur sistem pengajian karyawan pemerintah dan sistem perpajakan tanah yang mengadopsi administrasi dari Persia yang sudah maju pada waktu itu. Yang nomor 5 mendirikan pengadilan untuk memisahkan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Yang nomor terakhir membuat sistem penanggalan hijriah terhitung pertama kali Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Khalifah yang nomor 3 yaitu Utsman bin Affan. Khalifah ketiga terpilih adalah Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdusi, Sams bin Abdul Manaf bin Husay bin Hilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Khalid bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Pemilihan Utsman sebagai khalifah yaitu ketika Umar bin Khattab sakit, musyawarah antara sahabat dilakukan untuk memilih khalifah selanjutnya. Anggota dari dewan musyawarah tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Model kepemimpinan Utsman bin Affan dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang A, memperluas wilayah kekuasaan mencapai Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang nomor 2 yaitu membentuk angkatan laut untuk menghadapi serangan laut dari pasukan Romawi dan untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Kiprus, serta Konstantinopel yang harus ditempuh melalui laut. Yang terakhir membukukan Al-Quran. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad. Ia putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Ali bin Abi Thalib dilakukan melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Hal tersebut berbeda dengan pemilihan yang dilakukan pada khalifah sebelumnya. Model kepemimpinan Ali bin Thalib yaitu yang pertama mengganti pejabat yang korup pada masa Utsman bin Affan. Yang nomor 2 menarik kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabat dengan tujuan tidak jelas. Yang nomor 3 memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambilkan dari Baitul Mal. Yang yang terakhir mengatur administrasi negara. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.